Sorotan publik di tengah sidang yang menegang. Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Lensa kamera media memenuhi lorong pengadilan, sementara masyarakat berdiri berdesakan di balik pagar pembatas. Semua menanti satu nama yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi sorotan tajam, Amar Zoni. Aktor yang sebelumnya dikenal lewat karya-karya layar kaca, kini menjalani babak berat dalam hidupnya. Sidang yang sedianya dijadwalkan untuk agenda pembacaan pembelaan awal justru berubah menjadi momen penuh emosi yang menyentuh banyak hati. Sebagai reporter, kami mencatat bagaimana ketegangan berganti haru saat Amar memasuki ruang sidang. Mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam, wajahnya tampak jauh berbeda dari masa kejayaannya di layar. Tubuh yang lebih kurus, mata sayu, dan langkah pelan, semua menjadi bukti waktu yang tidak mudah ia lalui selama penahanan. Dengan pengawalan petugas, ia duduk di kursi terdakwa, menunduk beberapa kali, seolah berusaha menyembunyikan ketegangan batin yang sulit dibendung. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan hanya sosok Amar. Ada momen lain yang membuat pengunjung ruang sidang menahan napas. Sebuah pertemuan yang tidak terduga dan tidak biasa. Tatapan haru yang tak terucap. Momen paling menyentuh hari itu terjadi saat sosok wanita paruh baya memasuki ruang sidang. Dialah Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni, yang sudah lama tak berjumpa dengannya. Suara haru terdengar dari sudut ruangan. Kami menyaksikan bagaimana mata Amar membelalak sejenak saat melihat sosok ibu yang selama ini tak bisa ia temui sejak pemindahannya ke fasilitas tahanan berkategori khusus. Reporter kami merekam detik-detik saat tatapan keduanya bertemu, walau tanpa kata. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan langsung, karena aturan persidangan melarangnya. Namun, air mata yang mengalir dari mata Titik dan kepala Amar yang perlahan tertunduk sudah cukup menggambarkan betapa dalam rindu dan rasa sakit yang mereka rasakan. Suasana di ruang sidang pun berubah, seketika hening. Tak ada yang bersuara, bahkan hakim pun membiarkan momen itu berlangsung beberapa detik tanpa interupsi. Sebagai jurnalis, kami tahu bahwa peristiwa seperti ini jarang terjadi dalam suasana hukum yang kaku. Tapi hari itu, ruang sidang menjadi saksi bahwa di balik segala proses hukum ada rasa dan emosi yang tak bisa diabaikan. Ada keluarga yang hancur perlahan dan ada manusia yang mencoba bertahan di tengah badai penghakiman. Jeritan diam dari balik dinding Nusa Kambangan. Dalam sesi sidang yang semula hanya untuk mendengarkan keberatan pihak terdakwa, suasana berubah saat Amar Zoni berbicara. Dengan suara yang terdengar bergetar, ia mengungkapkan bagaimana kondisi selama masa penahanan sangat mempengaruhi mental dan fisiknya. Ia menyampaikan bahwa sejak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan keamanan tinggi di Nusa Kambangan, ia mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap tahanan. Salah satu pernyataannya yang menarik perhatian adalah saat ia mengaku tak memiliki alat tulis untuk menyusun pembelaan pribadi. Hal ini bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi menyangkut haknya untuk membela diri secara adil. Saya kesulitan menulis eksepsi, bahkan untuk mencatat poin penting dari pengacara saya pun tidak bisa, ujarnya di hadapan majelis hakim. Reaksi di ruang sidang cukup mengejutkan. Banyak yang tak menduga bahwa seorang publik figur harus menghadapi kondisi demikian ketat, bahkan dalam persiapan pembelaan hukumnya. Kami sebagai media mencatat bahwa meski Amar tidak secara eksplisit menyebutkan perlakuan tidak manusiawi, nada bicaranya dan bahasa tubuhnya mengisyaratkan bahwa tekanan yang ia alami selama ini bukan sekedar soal hukum. Ini adalah kondisi yang layak mendapat perhatian dari banyak pihak, tak hanya dari sisi legal, tetapi juga sisi kemanusiaan. Surat yang menggetarkan keluarga. Kesaksian Amar ternyata tak hanya berhenti di ruang sidang. Pihak keluarga mengungkap bahwa sebelumnya mereka menerima sebuah surat tulisan tangan dari Amar yang dikirim dari dalam tahanan. Surat itu berisi keluhan emosional tentang betapa kerasnya kehidupan di balik jeruji. Dalam surat itu, Amar menyebut dirinya merasa sendirian, terkunci dalam keterbatasan, dan mengalami tekanan mental yang cukup berat.
Ibu angkatnya, Titik Haryati, mengaku hatinya remuk membaca surat tersebut. Ia menyampaikan kepada kami bahwa Amar bahkan tidak bisa tidur dalam beberapa malam dan sering merasa seperti kehilangan arah. Sementara adik kandung Amar, Aditya Zoni, yang turut hadir di persidangan, hanya bisa mengatakan, "Saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa berdoa." Surat ini menjadi bukti bahwa apa yang dialami Amar bukan hanya persoalan hukum yang rumit. Ini adalah pengalaman batin yang menghantam seluruh keluarga. Sebagai jurnalis, kami melihat bahwa surat ini bukan hanya keluhan, tetapi juga teriakan diam dari seseorang yang merasa tak didengar. Dan ketika keluarga mulai bersuara, masyarakat pun ikut memperhatikan. Tanda-tanda keletihan yang tak bisa disembunyikan. Sejak Amar duduk di ruang sidang, perubahan drastis pada dirinya terlihat jelas. Ia tampak lebih pendiam, jarang menatap langsung ke arah pengunjung, dan sering menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan atau memberikan pernyataan. Dari keterangan orang dalam, Amar disebut mengalami gangguan tidur dan melamun dalam waktu lama. Bahkan, beberapa kali ia sempat mengalami gangguan fisik ringan karena tekanan tinggi dan penggunaan borgol dalam durasi lama. Pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa kondisi tersebut sudah dilaporkan ke pihak pengadilan. Mereka berharap majelis hakim memberi perhatian khusus agar Amar bisa mendapatkan akses terhadap bantuan psikologis. Tak sedikit pengamat yang kami wawancarai menyebut bahwa jika seorang terdakwa mengalami gangguan mental yang berat, hal itu bisa mempengaruhi keabsahan proses hukum dan kualitas keterangan yang diberikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pemasyarakatan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal keseimbangan antara penegakan hukum dan hak dasar manusia. Dalam laporan ini, kami menggarisbawahi bahwa kesehatan mental bukan isu kecil, terlebih jika menyangkut proses peradilan yang panjang. Ketika sidang harus tertunda karena keterbatasan sidang. Sidang yang awalnya dijadwalkan untuk pembacaan eksepsi, akhirnya harus ditunda. Alasannya sederhana, tapi menggugah keprihatinan. Pihak terdakwa belum mampu menyusun pembelaan secara utuh akibat keterbatasan fasilitas selama ditahan. Tim kuasa hukum Amar Zoni menyampaikan kepada majelis hakim bahwa komunikasi mereka dengan kliennya sangat terbatas. Tak jarang pengacara kesulitan bertemu langsung dengan Amar atau tidak diberi cukup waktu untuk berdiskusi mendalam terkait strategi hukum yang akan diambil. Majelis hakim pun merespons dengan bijak. Mereka memutuskan untuk menunda sidang selama 1 minggu guna memberi kesempatan kepada tim pembela untuk merampungkan dokumen hukum yang dibutuhkan. Sebagai jurnalis yang meliputi jalannya sidang dari awal, kami melihat bahwa penundaan ini bukan karena pengabaian hukum, melainkan karena kompleksitas kondisi yang dihadapi terdakwa. Di satu sisi, proses hukum harus berjalan adil dan tegas, namun di sisi lain, hak terdakwa untuk menyusun pembelaan juga tak boleh dilupakan. Reaksi dari pihak keluarga pun mencerminkan kelegaan sekaligus kecemasan. Mereka lega Amar mendapat waktu lebih banyak untuk menyiapkan eksepsi, tetapi tetap khawatir dengan kondisi fisik dan mentalnya yang kian menurun. Penundaan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih memiliki ruang untuk mendengarkan, asalkan disampaikan dengan data dan alasan yang masuk akal. Harapan keadilan yang lebih manusiawi. Setelah permohonan penundaan dikabulkan, Amar Zoni menyampaikan pernyataan singkat yang menggugah banyak hati. Dengan nada yang tenang namun berat, ia berkata bahwa dirinya siap menjalani segala proses hukum yang berlaku. Namun, ia juga memohon agar proses ini dijalankan dengan lebih manusiawi. Bukan berarti ia meminta perlakuan khusus, tetapi ia hanya ingin diperlakukan dengan hak dasar yang sama seperti tahanan lainnya. Yang saya minta bukan keringanan hukuman, kata Amar. Saya hanya ingin bisa membela diri dengan layak tanpa harus melawan dalam kesunyian. Pernyataan itu langsung menjadi kutipan utama di banyak media. Tidak sedikit warganet yang mengutip ulang kalimat tersebut di media sosial, menjadikannya simbol dari seseorang yang sedang berjuang untuk tetap kuat di tengah tekanan luar biasa.
Sebagai media, kami mencatat bahwa sikap Amar hari itu mencerminkan bahwa di balik kesalahannya, apapun nanti keputusan hukum, ada semangat untuk menghadapi semuanya dengan terbuka. Hakim pun mencatat permohonan itu dalam risalah sidang. Pihak kuasa hukum Amar mengisyaratkan akan mengajukan permintaan tambahan waktu lagi jika komunikasi dengan kliennya masih terhambat oleh aturan di fasilitas tempat ia ditahan. Semua itu menunjukkan bahwa kasus ini lebih dari sekedar perdata atau pidana. Ini soal bagaimana sistem memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani proses keadilan. Media sosial dan empati yang mengalir deras. Setelah sidang usai, publik tak tinggal diam. Tagar #doa untuk Amar Zoni kembali menduduki trending topik di sejumlah platform media sosial. Kami memantau puluhan ribu komentar yang muncul dalam waktu singkat. Sebagian besar dari mereka menyampaikan dukungan moral, doa, dan harapan agar Amar diberikan kekuatan dalam menghadapi sidang selanjutnya. Namun seperti biasa, suara publik terbagi dua. Sebagian netizen mengungkapkan empati yang mendalam. Mereka percaya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua, bahwa hukuman tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan atau tekanan mental. Banyak pula yang menyentuh aspek kemanusiaan. Bagaimana jika itu anak atau saudara kita? Tulis salah satu pengguna. Namun tidak sedikit juga komentar yang mengingatkan publik untuk tetap menghormati proses hukum. Beberapa netizen berpendapat bahwa simpati boleh, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya keadilan. Kita doakan yang terbaik, tapi hukum tetap harus ditegakkan, tulis komentar lainnya. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa reaksi publik ini mencerminkan kompleksitas perasaan masyarakat antara empati dan tuntutan terhadap keadilan. Keduanya sah, dan mungkin keduanya memang harus berjalan bersama. Hak tahanan dalam sorotan para pengamat. Menanggapi kasus ini, kami juga mewawancarai sejumlah pengamat hukum yang menyampaikan pandangan penting. Mereka mengingatkan bahwa setiap tahanan memiliki hak dasar, termasuk alat tulis, akses terhadap pengacara, dan layanan kesehatan mental. Jika benar terjadi pembatasan terhadap hak-hak tersebut, maka ada potensi pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil. Salah satu pengamat menyebutkan bahwa kondisi di lembaga pemasyarakatan berkategori tinggi memang berbeda karena berfokus pada pengamanan ketat. Tapi mereka juga menegaskan bahwa pengamanan tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Tahanan bukan hanya objek hukum, mereka tetap manusia, tegasnya. Namun pengamat lain juga memberi catatan bijak. Ia menyatakan bahwa kita belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada penyelidikan resmi. Banyak aturan dalam sistem pemasyarakatan dibuat bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mencegah risiko gangguan keamanan. Ketika seorang figur publik seperti Amar Zoni menjalani hukuman di tempat seperti Nusa Kambangan, tekanan memang bisa lebih tinggi, namun aturan tetap harus dijalankan sesuai prosedur. Bagi kami di media, ini adalah gambaran nyata betapa sulitnya menyeimbangkan antara keamanan dan keadilan. Setiap komentar dari para pakar memperkuat satu hal. Perlakuan terhadap tahanan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal nilai kemanusiaan. Penutup, sebuah sidang, sebuah cermin kemanusiaan. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan akan digelar minggu depan. Agenda utama adalah pembacaan pembelaan dari pihak terdakwa. Tim kuasa hukum terus berupaya untuk menyusun eksepsi yang kuat, sementara keluarga berjanji akan hadir kembali untuk memberi dukungan moral. Titik Haryati, ibu angkat Amar, bahkan berencana mengajukan permohonan resmi untuk bisa menjenguk anak angkatnya di lembaga pemasyarakatan. Ia hanya ingin melihat kondisi kesehatan Amar secara langsung, bukan sebagai tokoh publik, melainkan sebagai seorang anak yang sedang berjuang. Aditya Zoni, sang adik, juga terus menyuarakan dukungan dari keluarga. Kami sebagai reporter yang menyaksikan peristiwa ini dari dekat menyadari satu hal. Kasus ini telah melampaui ruang sidang. Ia telah menyentuh ranah sosial, batin, dan empati publik. Ini bukan hanya cerita tentang seorang aktor yang terjerat kasus hukum. Ini adalah kisah tentang keluarga yang terluka.
sistem hukum yang diuji, dan masyarakat yang dihadapkan pada pilihan antara menghukum dan memaafkan. Apakah sidang berikutnya akan menghadirkan keadilan yang manusiawi, ataukah menjadi saksi dari proses yang terlalu kaku untuk merangkul sisi emosional seorang terdakwa? Publik kini menunggu jawabannya.